Selamat datang di media pembelajaran nilai-nilai dasar ASN Berakhlak. ASN Berakhlak, bangga melayani bangsa, melayani profesional terpercaya. Pada kali ini, kita akan membahas materi tentang berorientasi pelayanan. Agus, untuk materi pembelajaran berorientasi pelayanan, kira-kira apa sih indikator yang ingin dicapai? Ya, indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran berorientasi pelayanan, yang pertama, mampu menjelaskan berorientasi pelayanan secara konseptual, teoritis, sebagai komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kedua, mampu menjelaskan kode etik berorientasi pelayanan. Tiga, mampu memberikan contoh perilaku, pemahaman dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Keempat, mampu menganalisis atau menilai contoh penerapan berorientasi pelayanan secara tepat. Jadi 4 indikator itu ya, Pak. Ada 4 indikator yang diharapkan dari materi pembelajaran berorientasi pelayanan. Dan diharapkan peserta bisa mewujudkan indikator ini. Ya, betul, Pak Agus, ya. Betul. Baik, kemudian Pak Agus, mengapa sih berorientasi pada pelayanan itu penting? Ya, sebagai ASN itu sangat penting ya, mengharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yaitu salah satu peran strategis aparatur pemerintah dalam mewujudkan good governance adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu salah satu yang paling penting adalah itu. Kemudian dengan ditetapkannya core value berakhlak akan menguatkan budaya kerja ASN yang profesional dalam melayani masyarakat. Kemudian ASN juga harus bisa mendobrak stigma negatif masyarakat terkait adanya praktek pungli untuk mempercepat proses layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Oh, jadi Pak Agus, artinya tuh setiap ASN harus bisa memberikan contoh bagaimana good governance itu. Kemudian bagaimana dia harus bisa profesional, Pak Agus ya. Dan yang ketiga, dia juga harus bisa menghilangkan stigma negatif dengan memberantas pungli. Seperti itu ya Pak Agus ya? Betul Pak. Itu yang diharapkan dalam materi pembelajaran ini mereka dapat seperti itu, melakukan itu. Baik. Baik, sebenarnya Pak Hadi ya, kalau kita cerita-cerita pelayanan pemerintahan, itu kan pelayanan publik. Betul Pak. Kira-kira pelayanan publik itu apa sih Pak? Nah itu Pak. Menurut Bapak ya, baik. Pelayanan publik itu apa sih? Supaya teman-teman itu bisa paham apa itu pelayanan publik. Ya mungkin ada apa yang disampaikan Pak Hadi. Baik Pak Agus, untuk itu kita juga harus bisa harus bisa refer pada satu peraturan perundang-undangan. Di sini ada Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi pengertian dari pelayanan publik itu kita melihat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana definisinya adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Itu Pak Agus apa definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Oh, jadi gitu ya Pak Hadi ya? Iya. Pelayanan publik itu diharapkan peserta pelatihan harus mampu memahami apa itu pelayanan publik. Betul sekali Pak. Agar dapat melayani masyarakat dengan
Prima. Iya, baik Oke. itu. Dan itu nanti akan saya jelaskan lagi bahwa ada beberapa unsur penting Pak dalam pelayanan publik itu, yaitu pertama penyelenggara pelayanan publik adalah ASN. Itu yang paling penting Pak. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah penerima layanan adalah masyarakat, stakeholders, atau sektor privat. Ketiga adalah kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Itulah Pak, unsur penting yang harus diketahui oleh setiap ASN. Oke, ternyata tidak mudah ya Ya, dalam pelayanan publik itu ya. tapi itu harus diwujudkan Pak, Iya, karena sudah makanya- merupakan perintah undang-undang. Baik, tadi yang Bapak sampaikan harus ada 3 unsur ya. Iya, betul. 3 unsur tadi, pertama adalah penyelenggara pelayanan publik, yaitu Iya. harus ASN. Iya, betul. Nah, ASN itu kan Iya. ada PNS Iya, sama P3K. P3K, Oh, betul. gitu. Kemudian yang kedua, penerima layanan yaitu masyarakat dan stakeholder Iya. serta sektor privat, Iya, yaitu betul yang sekali. dilayani. Kemudian yang Iya. ketiga, kepuasan yang diberikan akan diterima oleh penerima layanan. Iya, Ya betul khususnya kalau pelayanan publik kan pelayanan masyarakat ya. Iya, iya. Pak Hadi, Iya. kira-kira bagaimana pelayanan publik yang berkualitas itu, Pak? Nah, ini satu pertanyaan yang ini menarik sekali Pak Iya. Agus. Jadi pelayanan publik yang berkualitas itu ya Pak ya adalah mungkin dia harus berorientasi pada pemenuhan kepuasan pengguna pelayanan. Kemudian kalau dikaitkan dengan tugas ASN dalam melayani masyarakat, maka pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan adalah wujud pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau dikenal dengan pelayanan prima. Oke, lalu apa Pak yang perlu dipahami oleh seorang ASN dalam mengimplementasikan pelayanan publik Ya. agar yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pemerintah Iya. kita. Jadi memang dalam prakteknya ya, atau dalam implementasinya ASN itu perlu memahami Pak Agus mengenai beberapa hal yang fundamental mengenai pelayanan publik. Ya, antara lain adalah pertama, pelayanan publik itu merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Kemudian yang kedua adalah pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Maksud kita betul Pak Ya, Agus betul, ya. iya. Sehingga ASN itu harus mengikuti kehendak masyarakat sebagai pengguna layanan. Bukan sebaliknya, masyarakat yang harus mengikuti kehendak ASN. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan negara yang di masa akan datang. Jadi satu impian yang harus diwujudkan, tapi disinilah tugasnya ASN. Pelayanan Oh publik. gitu ya. Iya. Jadi pelayanan publik itu adalah hak warga negara sebagai Iya. amanat dari konstitusi. Betul sekali. Itu satu hal Kemudian mulia. yang penting juga, yang paling penting adalah kita sebagai penyelenggara pelayanan publik Iya. dibayar oleh pajak Nah. dari masyarakat. Bayangkan itu. Bayangkan. Kalau sampai Oh ya. itu masa Terus kecil tidak ya. kalah penting yang terakhir. Ya, pelayanan publik untuk mencapai tujuan hal-hal yang strategis Betul. untuk kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Iya, betul sekali Pak Oke. Agus. Iya. Nah, super sekali Pak. Satu lagi Pak Agus, pelayanan publik itu memiliki fungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Jadi itu juga tidak kalah pentingnya dibandingkan yang sebelumnya. Oh iya iya. Iya. Ya, jadi ini juga yang keempat penting juga Pak ya. Iya. Karena sebagai pelayan publik sebagai perlindungan bagi warga negara. Iya, betul. Termasuk kalau ada gempa bumi, Bencana alam. Nah, itu tugas kita Iya. sebagai pelayan publik Pak ya. harus memberikan yang Sesuai terbaik. dengan tugas dan fungsi Betul sekali Pak. organisasi itu ya. Iya, Oke. iya. Pak Agus, tadi kita sudah mempelajari konsep pelayanan publik dan sekarang ini kita masuk ke materi yaitu panduan perilaku berorientasi pelayanan. Nah, di sini
sebenarnya kan ada panduan nih Pak Agus mengenai perilaku ASN dalam berorientasi pelayanan. Kira-kira apa saja Pak Agus panduannya itu? Baik Pak Hadi, pertanyaannya bagus sekali Iya. Pak. Ada 3 panduan perilaku pelayanan publik diantaranya. Pertama, ASN harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Iya. Kedua, ASN harus mampu memberikan pelayanan dengan ramah, cekatan, Iya. solutif, dan dapat diandalkan. Iya. Ketiga, ASN harus melakukan perbaikan tiada henti. Wah. Jadi tidak cukup sampai di situ kepuasan melayani, tetapi tiada henti. Iya. Jadi melakukan inovasi-inovasi untuk Iya. pelayanan yang lebih baik. Jadi dengan kata lain Pak Agus ya, si seorang ASN itu tentunya dia juga harus mempunyai satu visi ya, di mana dia juga harus bisa, itu tadi Pak Agus yang sampaikan, dia harus bisa apa sih kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, itu dia juga harus bisa menyerap itu. Kemudian kedua juga Pak Agus ya, tadi Pak Agus sampaikan bahwa dia harus ramah ya, cekatan, kemudian juga dia solutif dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir ini ya ini luar biasa Pak Agus, tadi Pak Agus sampaikan bahwa ASN itu harus bisa melakukan perbaikan tidak henti. Wah, capek ya, tapi memang itu merupakan satu kewajiban. Dan kalau itu bisa dipahami, mungkin dia juga akan bisa dengan senang hati dia bisa lakukan itu. Terus apa kira-kira Pak Agus yang bisa Pak Agus jelaskan lagi mengenai pelayanan tiada henti itu? Maksudnya gini Pak, pelayanan tiada henti itu, jadi pelayanan itu kalau masyarakat sudah puas, misalnya dalam kurun waktu 1 minggu ya, mungkin kita harus memperbaiki pelayanannya tidak 1 minggu lagi, mungkin 3 hari. Bahkan ada pelayanan pertanahan yang lantum, layanan 7 menit. Jadi pengecekan sertifikat dalam kurun waktu 7 menit, masyarakat sudah bisa mengetahui. Itu sudah bisa dilakukan. Tentunya diikuti dengan teknologi Pak. Makanya berorientasi pelayanan juga harus diimbangi dengan teknologi. Nah, itu Pak Agus ya. Tadi kan berarti setelah kita mempelajari mengenai panduan perilaku berorientasi pelayanan yang tadi Pak Agus saya sampaikan. Nah, sekarang ini ada materi lagi yang juga cukup berbobot ya, yaitu aktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Ya. Jadi gini Pak Agus, kalau kita berbicara mengenai aktualisasi nilai berorientasi pelayanan, nah ini apa sih yang pendapat Bapak ya yang perlu dilakukan untuk mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan? Baik Pak Hadi, kayaknya ini mungkin materi yang terakhir ya. Iya. Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi serta memenangkan persaingan di era digital yang dinamis, diperlukan akselerasi dan upaya luar biasa agar tercapainya terobosan. Yaitu pertama, merubah tradisi atau perubahan tradisi, pola, dan yang ketiga adalah cara dalam pemberian pelayanan publik. Untuk mempelajari aktualisasi tersebut, mari kita simak video berikut ini. Baik. Mesin antrian yang sudah terkoneksi dengan web announce bisa diakses dengan tools yang terdiri dari loket pendaftaran, loket pengecekan, dan loket online. Dengan fungsi memudahkan dan menjadikan antrian lebih teratur, sistematis, dan modern. Antrian nomor C24, silakan menuju loket 5. Dalam rangka menguji kualitas pelayanan, maka diperlukan survei indeks kepuasan masyarakat berbasis web